raya hasil korupsi atau miskin sekali tapi hasil jeripaya sendiri? Pernah nggak dapat insentif tapi nggak cerita ke pasangan? Nah ini. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Apa kabarnya Sobat BP Jam Sostek dimanapun kalian berada? Hari ini kita berjumpa ya dengan saya Ajib dalam rangkaian talk show dengan BP Jam Sostek kantor cabang Nusa Tenggara Timur. Yang pada hari ini kita akan membahas mengenai tema kita yaitu anti korupsi. Bagaimana kita menciptakan budaya anti korupsi di Indonesia, khususnya di BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin Sobat BP Jam Sostek juga ingin tahu bagaimana sih anti korupsi yang telah diterapkan di BPJS Ketenagakerjaan, apalagi khususnya ya di kantor cabang kita di Nusa Tenggara Timur. Dan tentunya saya telah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini adalah salah satu kepala bidang ya di BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Nusa Tenggara Timur. Bocorannya adalah kepala bidang pelayanan, dan beliau baru menjabat kurang lebih 6 bulan atau 7 bulan di tahun ini 2020, menginjakkan juga pertama kali kakinya dan karirnya sebagai struktural di kantor kita BPJS Ketenagakerjaan Nusa Tenggara Timur ya. Sobat BP Jam Sostek, beliau adalah Muhammad Yohan Firmansyah atau biasa kita panggil Bapak Yohan ya. Bagaimana kabarnya Pak Yohan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Pak? Sehat selalu Mas Ajib. Ya, alhamdulillah. Tetap semangat kita ya. Tetap semangat. Dan Sobat BP Jam Sostek juga ketahui, sebelum kita melaksanakan talk show di hari ini, kita sudah melaksanakan rapid test antigen ya, dan hasilnya semuanya true, dan juga kita di sini alhamdulillah hasilnya sehat dan negatif ya Pak Yohan ya. Baik Pak Yohan, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tentang anti korupsi Pak ya. Jadi mungkin saya boleh tahu nggak sih Pak Yohan pertama kali dengar kata korupsi itu dari tahun berapa Pak? Korupsi kapan tuh dengar kata korupsi? Saya tuh memahami korupsi itu ketika saya duduk di bangku SMA mungkin Mas Jib. Jadi pemahaman saya waktu itu, korupsi itu setelah saya membaca literatur atau mendengar dari rekan-rekan, sebetulnya dia itu berawal dari kata Latin atau Yunani yang kata dasarnya adalah corruptio. Artinya kurang lebih dalam hal penyuapan, penyalahgunaan dan sebagainya, seperti itu Mas. Jadi saya pertama kali mendengar waktu saya menduduki di SMA. Di SMA ya, pertama kali mendengar korupsi, dan mungkin sedikit tahu ya Pak ya tentang apa itu korupsi. Kalau artinya ini mendalaminya ya, mendalaminya mulai dari SMA itu ya Pak ya, tentang korupsi. Terus berarti secara harafiahnya mungkin sepengetahuan Bapak apa sih itu korupsi Pak? Jadi di sini saya akan menjelaskan secara normatif saja, artinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia ini, bahwa dari sudut pandang hukum itu sendiri, tindak pidana korupsi itu secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Salah satunya yang pertama, penyalahgunaan kewenangan. Gitu. Kemudian yang kedua, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Yang ketiga, bisa juga kita menyebutnya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Salah satunya seperti itu. Oke, jadi itu korupsi ya Pak ya. Kalau secara umum korupsi itu artinya seperti itu ya. Bagaimana itu perbuatan melawan hukum lah ya, yang biasanya sering terjadi, mungkin ada beberapa kali ya terjadi tentang korupsi. Nah, kalau berbicara tentang korupsi, menurut Pak Yohan nih, apakah memang korupsi itu selalu terkait dengan money Pak atau uang? Jadi korupsi tidak selalu terkait dengan uang Mas Haji. Contohnya ya, menggunakan fasilitas negara, misalkan dalam hal libur hari raya, kemudian untuk kepentingan pribadi, itu juga kategorinya di sana. Biasanya kadang-kadang itu yang tidak kita sadari. Tapi saya akan membahas terkait tentang secara normatif kembali lagi ya. Jadi korupsi itu berupa pemberian suap dan gratifikasi itu juga dapat terjadi
dalam bentuk pemberian tentang mobil, kemudian memberikan perangkat elektronik, itu bukan dalam hal uang. Dan itu pun sudah diatur di dalam undang-undang, kurang lebih kalau nggak salah adalah pasal 5 ayat 1 huruf A dan pasal 13 undang-undang tindak pidana korupsi. Itu dia. Jadi tidak bentuk uang. Oke, baik. Kalau misalkan berbicara mengenai korupsi, memang ada klasifikasinya nggak sih Pak? Ada, kalau misalkan Bapak sepengetahuan Pak Yohan, ada berapa klasifikasi deh kalau tentang korupsi itu Pak? Jadi gini, klasifikasi korupsi ya cukup banyak sekali. Jadi sobat BP Jam Sostek ya. Ya. Yang pertama kerugian negara, itu salah satunya klasifikasi dari berupa korupsi. Oke. Kemudian klasifikasi yang lain adalah misalkan suap, itu merupakan dalam hal korupsi. Kemudian pemberian gratifikasi. Selanjutnya yang keempat itu penggelapan dalam jabatan. Penggelapan. Salah satunya kayak misalkan kita sebutnya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian yang kelima pemerasan, salah satunya Mas Ajib. Misalkan mempersulit segala proses, atau misalkan meminta imbalan, itu salah satunya juga korupsi. Kemudian yang keenam, perbuatan curang, itu kontrolnya dari kita sendiri. Yang ketujuh, adanya konflik kepentingan dalam pengadaan, itu juga termasuk kategori korupsi. Oke, jadi memang kalau saya runtut tadi klasifikasi mungkin ada sekitar 6 atau 7 ya, 7 klasifikasi tentang korupsi begitu ya Pak ya. Oke, kalau kita sudah tahu definisinya Pak, terus klasifikasinya, jenis-jenisnya seperti apa dan sebagainya, alasannya sih Pak, apa sih yang melatar belakangi kok bisa-bisanya korupsi itu terjadi, itu kira-kira kenapa ya Pak Yohan? Jadi gini sobat, jadi pada dasarnya korupsi itu terjadi ada beberapa faktor. Yang pertama adanya faktor internal, yaitu dari kita sendiri, adanya niat. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal atau lingkungan. Telah kita ketahui bersama ya, kalau dulu itu kejahatan ada bukan hanya dari niat, tapi karena juga ada kesempatan. Jadi seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau tidak ada kesempatan tapi ada niat, maka tidak ada celah untuk korupsi. Jadi niat dan kesempatan ini harus berkolaborasi di dalamnya. Kalau ada niat tidak ada kesempatan, saya yakin korupsi pun tidak akan bisa terjadi. Kalau ada kesempatan tapi nggak ada niat, bisa jadi niat ini bisa muncul. Nah, faktor itulah kenapa korupsi itu bisa terjadi. Oke. Jadi memang gimana ada niat dan juga kesempatan ya Pak ya. Betul. Kalau ada niat, ada kesempatan, kalau mau melakukan ya bisa terjadi. Ya. Tapi kalau niatnya tidak, kesempatannya tidak, ya tidak bisa terjadi. Jadi Pak Yohan, apa sih Pak dampak dari korupsi itu Pak? Ya. Jadi gini, sobat BPJS, BP Jam Sostek. Jadi apa dampak korupsi? Korupsi ini adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Dan dampaknya sangat luas, baik secara ekonomi, kemudian lingkungan, kemudian yang jelas adalah korupsi ini jelas memberikan dampak negatif. Dampak negatif ya Pak ya. Kemudian memang dari berbagai penelitian Pak, dari studi yang komprehensif, kemudian soal dampak korupsi terhadap ekonomi dan juga masyarakat secara luas Pak, itu telah banyak dilakukan hingga saat ini. Hasilnya korupsi itu jelas menimbulkan dampak-dampak yang negatif begitu. Di antaranya Pak, dari dampak-dampak negatif itu, penyebab yang paling umum korupsi itu apa ya Pak Yohan ya? Jadi di antara penyebab yang paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, kemudian etika profesional serta moralitas. Itu biasanya menduduki dalam porsi yang sangat cukup besar. Kemudian serta kebiasaan juga, adat istiadat, kemudian budaya, itu juga mempengaruhi korupsi. Jadi banyak sekali faktor penyebab, tapi yang tadi saya sebutkan adalah yang paling umum. Selama kita tidak melakukan pengawasan,
maka bisa jadi korupsi ini menjadi yang memberdaya. Seperti itu Mas Adi. Oke, baik. Jadi memang korupsi ini banyak ya Pak ya. Biasanya juga mungkin tadi ada juga Bapak menyebutkan itu karena adat istiadat gitu ya, karena nggak enakan ini sebuah adat, maka korupsi itu sebenarnya mau diterima atau enggak giftnya dan sebagainya itu juga jadi rasa yang tidak enak itu juga termasuk dampak ya. Kemudian juga tadi ada dampak yang lainnya tentang profesionalitasnya juga, moralitas dan lain sebagainya itu. Jadi kalau kita melihat tingginya tingkat korupsi itu biasanya selaras juga Pak dengan yang namanya menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat atau publik. Nah kita nih Pak, BP Jam Sostek kan sebagai badan hukum publik, kalau misalkan ada risiko dan sebagainya yang tidak kita inginkan dan harus kita jaga begitu kan integritasnya. Kalau misalkan ada sesuatu Pak yang melakukan tindak korupsi, itu Bapak percaya juga nggak sih bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada kita Pak? Betul. Jadi saya setuju dengan Mas Ajib yang disampaikan tadi ya, bahwa korupsi ini juga bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap suatu lembaga, bukan hanya dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek ya, tapi hampir seluruh semua lembaga. Kalau terjadinya korupsi, maka masyarakat ini tingkat kepercayaan pasti akan menurun itu, dan itu berbanding secara lurus. Oke Sobat BP Jam Sostek, sebelum kita melanjutkan materi kita tentang anti korupsi dengan Pak Yohan, kita ada ice breaking sedikit ya. Kita akan ada first question ya, this or that gitu ya. Pak Yohan harus memilih Pak dalam waktu yang cepat ya, kalau bisa nggak perlu mikir-mikir lagi. Ada 2 pertanyaan ya, Pak Yohan harus pilih dari kedua pilihan tersebut. Sudah siap Pak Yohan? Siap. Baik, Sobat BP Jam Sostek, kita mulai first question kita this or that bersama Bapak Yohan. Oke. Baik, Pak Yohan. Kerja cerdas atau kerja cepat? Cerdas. Pemain depan layar atau belakang layar? Bisa belakang, bisa depan. Kalau bisa pilih salah satu, Pak. Oh, salah satu. Depan atau belakang layar, Pak? Depan layar. Oke. Kaya raya hasil korupsi atau miskin sekali tapi hasil jeripaya sendiri? Wah, susah sekali itu. Ayo Pak Yohan harus cepet nih jawabnya. Kaya raya tanpa hasil korupsi dengan prestasi, boleh seperti itu? Itu Bapak harus mengkombinasi lagi ya, Pak. Itu ada pilihannya Pak di sini Pak Yohan. Pak Yohan harus milih kaya raya hasil korupsi atau miskin sekali tanpa pakai jeripaya sendiri Pak. Kalau garis tangan itu saya lebih baik saya tanpa korupsi. Tanpa korupsi ya. Baik, memberi atau diberi? Saya tipikal memberi. Memberi. Pangkat cepat dengan menyuap atau naik pangkat lama tapi hasil kemampuan sendiri Pak? Naik pangkat cepat dengan tidak menyuap. Naik pangkat cepat dengan tidak menyuap, terus berarti hasil karya sendiri gitu Pak? Pilihannya adalah naik pangkat cepat dengan menyuap atau naik pangkat lama tapi hasil kemampuan sendiri. Mau yang lama atau yang cepat dulu Pak? Lebih dari kemampuan diri sendiri. Kemampuan diri sendiri ya Pak ya. Berarti Bapak orang yang optimistik atau pesimistik? Optimis dong. Optimis ya. Oke. Pelapor atau terlapor? Wah, berat sekali itu. Lebih baik pelapor saja deh. Pelapor ya. Berteman dengan koruptor atau menjadi koruptor? Lebih baik berteman saja. Berteman ya. Tapi... Cukup berteman ya. Oh, cukup berteman ya Pak. Berteman. Tidak ikut dalam andil di dalamnya. Ya. Terakhir, Pak Yohan, ya. Korupsi atau tidak korupsi? Tidak korupsi. Tidak korupsi. Ya. Baik, Sobat BP Jam Sostek, kita sudah lakukan first question dengan Pak Yohan, sangat luar biasa. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan ya dengan talk show kita. Pak Yohan ini kan sebagai kepala bidang pelayanan ya di BPJS Ketenagakerjaan, sebagai masyarakat juga tentunya ya yang hidup bermasyarakat begitu. Cara pandang masyarakat nih Pak Yohan terhadap korupsi di pelayanan publik. Kemudian ini ada survei ya, saya ceritakan ya Sobat BP Jam Sostek, 45% pengguna layanan publik memandang pemberian imbalan atau lainnya pada suatu instansi merupakan sesuatu hal yang wajar Pak Yohan. 88% dari 100 responden, berarti 88 respondennya ya Pak ya, yang memberikan imbalan dalam layanan menganggap pemberian imbalan adalah hal yang wajar ya. Jadi 88% itu kalau ngasih imbalan itu wajar gitu ya.
tingginya toleransi masyarakat, ya kan, mungkin erat kaitannya dengan adat budaya ya, adat istiadat dalam memandang korupsi di pelayanan publik berbeda terhadap setiap unit layanan. Dan kondisi tersebut mencerminkan bahwa unit layanan tertentu memang sudah sangat terbiasa, bahkan dianggap wajar Pak ya, menerima imbalan ya dari pengguna layanan publik. Mungkin karena dia sangat puas, jadi dia memberikan imbalan yang menurut dia tuh bukan korupsi begitu, sebagai tingkat kepuasan dia terhadap pelayanan yang telah diberikan. Nah, bagaimana nih tanggapan Pak Yohan mengenai survei tersebut dan perilaku masyarakat yang ada itu Pak Yohan? Jadi gini, sobat BPJS Ketenagakerjaan, korupsi ini yang disampaikan pendapat beberapa lembaga survei tadi ya, bahwa memberikan pemberian meskipun itu bisa dikatakan ikhlas, kemudian dia merasa puas, itu tidak dibenarkan sebenarnya. Tapi kita yang memfilter, ada beberapa pemberian yang apabila kita tolak, kemudian ada ketersinggungan di dalamnya. Pertama, kita melakukan penolakan yang jelas dengan secara persuasif. Jika dirasa itu penolakan itu menyinggung oleh si pemberi, maka bolehlah kita menerima dengan catatan bahwa apa yang telah kita terima itu kita laporkan. Pak Yohan pernah menemukan atau mungkin melihat ya, mendapati sebuah tindakan korupsi di wilayah lingkungan Bapak sekarang ini, kemudian atau di tempat kerja Bapak begitu, apa yang Pak Yohan lakukan? Jadi gini, sobat BPJS Ketenagakerjaan. Jadi prinsipnya pelaporan tindak pidana korupsi itu dapat dilakukan oleh lembaga hukum yang berada di lingkungan kita. Salah satunya bisa lewat kepolisian. Kemudian yang kedua bisa lewat kejaksaan. Kemudian bisa juga yang ketiga melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau kita sebutnya adalah KPK. Jadi seperti itu. Kalau ada laporan, misalkan kita melihat laporan dari masyarakat sekitar, kita tidak perlu bingung harus kemana sih kita harus melapor. Bisa melaporkan ketiga lembaga hukum tersebut. Oke, jadi ada ininya Pak ya, pelaporannya ya. Ya. Yang pertama tadi dari kepolisian, kemudian ada dari kejaksaan dan juga dari KPK ya. KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau misalkan di BPJS Ketenagakerjaan, sarana pelaporannya Pak, kalau misalkan ada korupsi, itu lewat mana saja ya Pak Yohan? Sarana pelaporan di kita secara BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Sostek bisa melalui WBS atau singkatan dari Whistleblower System. Kalau kita menemukan ada indikasi dalam hal tindak pidana korupsi, maka bisa diakses itu melalui Whistleblower System. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga kita kontrol internal melalui SIPATU. Jadi memang sudah ada penerapannya ya Pak ya. Kalau misalkan memang ada korupsi, bagaimana cara pelaporannya untuk di BPJS Ketenagakerjaan sendiri ya. Betul. Menurut karena tadi ada BBS ya, Whistleblower System, dan juga dari internal ada yang namanya SIPATU ya Pak SIPATU. ya. SIPATU yang dimana memang ada pelaporan begitu ya, tanya jawab di situ mengenai tentang korupsi. Dan langkah-langkah ini memang untuk sebagai langkah awal ya Pak ya. Kalau saya SIPATU itu mungkin sedikit tahu tentang supaya membentengi kita ya Pak ya, tidak melakukan yang namanya tindak korupsi begitu ya, untuk ada tracking yang jelas lah dari kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohan. Sama-sama. Baik sobat BPJS Sostek ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, talkshow kita di hari ini, kita akan melakukan games Pak Yohan sebelum kita tutup ya. Namanya adalah games pernah nggak pernah. Ini seputaran tentang tema kita, yaitu anti korupsi. Kita akan mengambil satu pertanyaan di dalam bowl di sini, kemudian nanti dari situ akan kita baca pertanyaannya. Dari situ pernah atau nggak pernah ya, saya atau Pak Yohan melakukan aktivitas ataupun kegiatan yang tertulis di kertas tersebut.
Nah, supaya seru nih Pak Yohan, kita sweet dulu ya. Baik. Sweetnya kita gunting batu kertas saja. Oke? Gunting batu kertas. Betul. Nanti yang menang ngambil duluan ya, yang membacakan pertanyaan. Kemudian kalau sudah itu selanjutnya diganti dengan misalkan saya yang menang duluan, langsung Pak Yohan, langsung seterusnya. Sweetnya yang satu kali di depan saja ya. Baik. Oke, baik Sobat Bejam Sostek, kita sweet dulu Pak. Gunting batu kertas. Baik, saya menang ya, saya gunting. Oke, baik silakan dipegang Pak Yohan. Baik, pernah nggak pernah ya? Saya ambil dulu ya, Sobat Bejam Sostek. Aduh, saya juga nggak tahu nih Berarti apa. ini jawab masih juga ya? Betul, kita main game bersama Pak Yohan. Oke. Pertanyaan pertama. Pernah nggak uang PK dipakai buat keperluan pribadi? Pilihannya Pak di sini Pak Yohan. Pilihannya Pak di sini Pak Yohan. Oke, 1, 2, 3. Nggak pernah dong. Kalau saya sih alhamdulillah biasanya klaim langsung. Kalau saya Ya. untuk menghindari saya klaim langsung Pak Yohan. Jadi saya nggak pernah ya menggunakan uang PK dibuat untuk keperluan pribadi. Karena sudah pasti memonya harus pas ya Pak ya. Iya. Gitu kan. Oke. Pak Yohan ambil lagi Pak Yohan 1. Pernah nggak dapat insentif tapi nggak cerita ke pasangan? Ini. Oke. 1, 2, 3. Nah, sama kita. Sama. berarti. Iya. Tuh, Berarti berarti kita Pak Yohan memang- selalu cerita ya. Selalu cerita. Nominalnya pasti tadi ceritain Pak. Sampai screenshotnya pun saya serahkan. Cerita kayak semuanya Pak ya. Iya. Waduh, itu Pak Karena Yohan prinsipnya terbuka. ini uang saya adalah uang bersama. Uang bersama. Iya. Oke, jadi memang semuanya di-share ya. Share. Ke teman, ke, Tidak ada. tuh ya, ke istri ya Pak ya, ke Ke keluarga. istri, iya. Kalau saya nggak pernah juga. Iya. Ambil Pak Yohan. Pernah nggak bilang siap-siap aja di grup kantor, tapi belum baca pesannya apa? Jadi jawabnya siap, siap, gitu ya. Siap, siap, tapi nggak tahu, belum Oke. baca kontennya apa. Ini apa? Ini apa? 1, 2, 3. Pernah ini. Wajar ya? Ini. Pernah nggak siap-siap? Gitu. Ini apa siap-siap? Baru semuanya siap, itu saya siap. Baru saya scroll ke atas. Ini apa? Oke. Lanjut. Aduh. Susah. Pernah nggak pengen ganti posisi dari kabit jadi staff atau sebaliknya? Oke. Atau sebaliknya ya? Ya, 1, 2, 3. Pernah lah ya. Hal yang wajar. Hal yang wajar ya. Yang staff pengen jadi kabit, atau mungkin kabit bisa jadi pengen jadi staff ya? staff. Ya, Oke. tapi jarang itu, nggak ada saya rasa. Jarang ya. Pak, Kompeten. Pak, ya Pak. Pernah nggak dikasih ayam sama ahli waris waktu cek kasus jaminan? Nah itu ya. 1, 2, 3. Pernah. Pernah. Karena saya kan di Nah. NTT kan pernah ke Ya. ini Pak ya, ke wilayah-wilayah, ke desa-desa gitu kan. Jadi ketika mau pulang tiba-tiba bapaknya langsung, ibunya gitu kan, ahli warisnya langsung lari-lari bawa ayam hidup gitu kan, ayam jago. Tapi kita udah bilang kan, Bu jangan Bu, nanti susah juga bawanya. Tapi jangan juga lah, saya kan juga di sini kos. Saya nggak punya ini, nggak punya apa namanya, kandang ayam. Jadi saya nggak terima. Jadi Tapi pernah ya, pernah dikasih, namun ditolak. tolak itu enggak, saya ayam ya. Terus saya ya. Udah tinggal 2 lagi. Terakhir sebentar. Pernah gak ikut seminar atau sosialisasi anti korupsi? Ya. Nah, oke, siap. 1, 2, 3. Pernah lah ya. Pernah. Sekolah-sekolah dulu Pak ya. Korupsi kan sekarang kan lagi gencar-gencarnya juga toh, dan sosialisasi secara masif di seluruh elemen masyarakat. Jadi hal yang wajar. Hal yang wajar ya. Dan memang banyak juga ya sebenarnya yang diadakan secara gratis Ya. untuk anti korupsi. Oke. Terakhir saya, semoga ini pertanyaannya tidak begitu ini ya. Oke. Oh, Pak Yohan.
Pernah nggak makan cilok 10 tusuk, bayarnya cuma 5 tusuk? Nah, Ini nih kalau di NTT biasanya yang namanya itu bukan cilok, tapi salome ya. Pernah nggak ambil salome begitu, 10 tusuk, tapi bayarnya 5 tusuk Pak Ini Yohan? mulai dari periode masih kecil atau sudah waktu kerja? Bebas, Bebas, ya? Yohan. Ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Nggak pernah lah ya. Nggak saya. pernah. Kasihan lah ya tukangnya Kasihan juga. tukang. Kita kan juga harus jujur ya Pak Yohan ya. Kan sudah ikut tadi seminar Kan anti cilok korupsi. sih berapa toh? Cilok berapa sih, 1000-an ya kalau di 1000 Kupang mungkin ya? dulu ya, Berapa? dapat 5. Dapat 5. Kalau sekarang berapa? 10.000 dapat 10 ya? 10 ya. Oke, jadi nggak pernah ya. Kita harus jujur ya, Jujur. Pak Yohan. Oke, Sobat BB Jam Sostek, kita sudah melakukan games. Mungkin ada Pak Yohan, kesan dan pesan, simpulannya ya Pak ya, yang mau disampaikan kepada Sobat BB Jam Sostek dimanapun kalian berada tentang anti korupsi. Kami persilakan Pak Yohan. Baik, Sobat BPJS Ketenagakerjaan, BB Jam Sostek, dalam hal kita menyikapi korupsi, saya mengundang dan mengajak rekan-rekan semua, hindarilah korupsi dan jangan untuk berkorupsi. Karena pada dasarnya korupsi itu akan berdampak negatif dari lingkungan dan bisa membudaya. Jika ini dibiarkan, maka akan membuat suatu kepercayaan publik menurun, terutama pada instansi kita ataupun instansi-instansi yang lainnya. Mungkin itu. Jadi korupsi ini memang faktornya dari kita, baik secara internal maupun dari lingkungan. Jadi hindari korupsi dan jangan korupsi. Oke, terima kasih banyak Pak Yohan atas waktu dan kesempatannya telah berbincang-bincang dengan kita. Kemudian kita juga sudah main games ya Pak, 2 games tadi. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatan sebagai narasumber kita di hari ini mengenai tentang anti korupsi. Dan memang korupsi tidak jauh-jauh dari kita ya, dari hal kecil waktu ya sampai dengan uang, dampaknya juga sangat luar biasa. Jadi berpikir dulu Sobat BB Jam Sostek kalau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Baik Sobat BB Jam Sostek, itulah tadi talk show kita hari ini. Terima kasih banyak telah mengikuti kegiatan talk show bagaimana menciptakan budaya anti korupsi sejak dini ya, sejak dimanapun ya Sobat BB Jam Sostek itu berada, dalam lingkungan apapun dimanapun, jangan sampai korupsi. Diangkat dulu Pak ya, nggak pernah korupsi dan kalau bisa tidak korupsi. Baik, terima kasih banyak Sobat BB Jam Sostek. Saya Ajib pamit undur diri dan Pak Yohan. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.